sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Cookiesnya yang Mas ya. Bapak Ahok yang ngelakuin fundraising sempat kekumpul tuh Pak. Enggak, masalahnya percaya sama beliau kan. Bila kita datang, tapi kalau Pak Ahok datang tandanya kan berarti dia udah inilah di itu di mana? Ya pas habis selesai itu saya bicara. Oh iya. Habis bicara operat tuh ya Pak ya. Albert mau tinggal kan sejarahnya beliau kan. Iya. Tinggal Si ya. Peter datang. Yang salah merapikan Pak Boy kamu nggak salah. Sorry, kemarin Alhamdulillah, selamat. Ucapan selamat datang dan selamat pagi kepada para undangan yang berbahagia di acara Third Annual Saratoga Social Network. Bagi para undangan yang masih ada berada dalam area foyer, mohon Anda masuk ke dalam dan mengambil tempat duduk yang telah siap. And I guess you do the operations side. Saratoga Third Annual CSO Network. Saratoga Third Annual CSO Network ini dikemas dan bertujuan untuk mempererat network dan di mana setelah ini akan ada kata sambutan dari Bapak Edwin Surejaya selaku Presiden Komisaris dari PT Saratoga Indonesia Mas Daya Tbk. Kemudian dilanjutkan dengan paparan oleh Bapak Basuki Cahayapurnama selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami persilakan kepada Pak Edwin Surejaya untuk memberikan kata sambutan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan saya juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Masih boleh ya. Yang terhormat Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dengan nama Bapak Ahok, Wakil Gubernur DKI Jakarta. Seluruh jajaran direksi Saratoga Group, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa di sini menghadiri acara yang Saratoga CXO yang ketiga. Saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahok dan seluruh jajaran direksi Saratoga Group yang telah meluangkan waktunya yang berharga untuk hadir pada pagi hari ini.
Suatu kebanggaan bagi saya melihat saudara-saudara semua telah berkontribusi dan memberikan sumbangsih dalam kemajuan perusahaan yang kita cintai ini. Begitu banyak tanggung jawab dan tantangan dan rintangan yang berhasil kita lalui. Kondisi jatuh dan bangun perusahaan telah mendidik kita untuk menjadi lebih tangguh hingga bisa menapaki pencapaian saat ini. Ketika Sandi dan saya memulai Saratoga pada tahun 1998, kami menyadari bahwa usaha ini tidak hanya akan melibatkan kami berdua, akan tetapi melibatkan sekian banyak mitra, rekanan, dan pemegang saham dengan berbagai latar belakang dan kepentingan. Pada saat itu kami berpikir bagaimana caranya untuk membuat para mitra dan rekanan untuk tetap bersama Saratoga dalam jangka panjang. Saya pun bertanya bagaimana Saratoga dapat menarik para investor maupun pemegang saham untuk tetap bergabung bersama kita dalam jangka panjang. Tentunya kita menyadari bahwa semua ini merupakan permasalahan bisnis sepanjang masa dan hanya ada satu jawaban yang mampu menjelaskan prospek keberlanjutan suatu usaha ini, yaitu sudut pandang kemitraan yang utama adalah kepercayaan. Saratoga dari landasan kepercayaan lapis demi lapis, saling menguntungkan hingga saat ini. Kemudian kami menyadari bahwa prinsip-prinsip yang telah kami anut sejak awal tidaklah berbeda dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang tenaga untuk menerapkan rekomendasi ISD sehubungan dengan good corporate governance yang baik dan benar. Saya menganjurkan ke seluruh perusahaan investasi kami untuk menerapkan good corporate governance. Dalam hal ini, saya yakin Bapak Ahok sebagai pemimpin yang bijak dan disiplin melakukan yang sama. Oleh karena itu, mari kita dengarkan bersama paparan dari Pak Ahok mengenai rencana pemerintah DKI Jakarta untuk pengembangan kota dan meningkatkan kebijakan kota. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pak Edwin. Selanjutnya acara kita adalah mendengarkan paparan dari Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengenai rencana pembangunan dan perbaikan kebijakan di Jakarta. Tempat dan waktu kami persilahkan. Yang saya hormati Pak Edwin Surajaya, Eskom, ada Pak Sandiaga Uno, Pak Boy, Pak Lukman, dan seluruh jajaran Saratoga yang hadir. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Nah, di sini saya tidak siapkan bahan presentasi, katanya saya ngomong lebih cepat nanti daripada pakai presentasi. Saya dikasih setengah jam. Saya kira mungkin nanti kita lebih banyak tanya jawab, karena kalau kita bicara soal Jakarta begitu banyak, saya juga tidak tahu harapan Bapak seperti apa sama Ibu. Nah, kira-kira gini, apa yang kami pikirkan tentang Jakarta? Tentu kelas menengah seperti Bapak Ibu pasti berbicara tentang banjir, tentang macet. Sebetulnya Jakarta itu ada sesuatu yang lebih dari banjir dan macet. Itu adalah kaki lima sebetulnya. Nah, banyak orang tidak pernah membicarakan hal ini. Saya akan bicarakan banyak hal yang mungkin Bapak Ibu tidak pernah kepikir. Misalnya, kenapa banyak PKL? Padahal angka kemiskinan di Jakarta itu hanya 3,7%. Kalau menurut saya, banyaknya PKL, hampir kira-kira 100.000 yang resmi, 500.000 tidak resmi. Jadi ada 600.000 PKL di seluruh Jakarta. Kenapa begitu banyak? Karena sebetulnya setengah dari orang Jakarta itu miskin sebetulnya. Dia tidak mampu untuk makan yang tidak di PKL. Nah, dari mana hitungannya? Nah, saya cari tahu, memang dari dulu saya sudah suka protes waktu saya jadi bupati. Saya tidak suka dengan yang dibuat sebuah standar oleh pemerintah. Pemerintah pusat dengan BPS membuat standar garis kemiskinan itu, dia menggunakan 2.500 kalori. Artinya kalau kita ganti singkong, ganti dengan macam-macam itu, dikonversikan ke rupiah, bulan lalu kira-kira jatuhnya 347.500. Artinya apa? Kalau seseorang berpenghasilan di atas 347.500,
dia dikategorikan melewati garis kemiskinan. Bapak Ibu pasti ketawa kalau seperti itu. Dan Bank Dunia memberikan sebuah standar adalah $2 Amerika. Nah kalau $2 Amerika kita anggap, berarti $60 kira-kira kalau 30 hari itu. Ya penghasilan kira-kira ya mungkin sekarang berapa ya? 720 ribu lah kira-kira. Di atas itu dia sudah dinyatakan sudah di atas garis kemiskinan. Nah sekarang saya tidak terima seperti ini. Nah sama ketika saya jadi bupati di Belitung, angka ini yang dipakai untuk memberikan kartu Askeskin kepada orang miskin. Jakarta sama, seluruh Indonesia melakukan yang sama. Askeskin ditentukan dari angka ini. Nah apa yang terjadi? Banyak sekali kelompok orang yang tidak di-cover dengan Askeskin waktu itu, termasuk Jamkesda. Lalu bagaimana untuk melindungi mereka yang sakit? Dibuatkanlah surat keterangan tidak mampu, supaya untuk membiayai orang-orang tidak dilindungi secara asuransi. Padahal kita ngerti dalam bisnis, yang namanya asuransi, semakin banyak orang ikut, ya makin baik. Ini tidak. Jadi hitungan ini jadi masalah. Waktu tahun 2006, saya jadi bupati, saya merubah sistem ini. Saya katakan saya tidak peduli dengan Askeskin Anda. Siapapun sakit, saya tanggung. Asal, di mana letak perbedaannya? Anda mesti lewat puskesmas. Orang kaya nggak mau puskesmas. Yang sedang juga nggak mau ke klinik dokter. Itu standar pertama. Terus kedua, kalau dirujuk opname, Anda hanya boleh pakai kelas 3. Orang menengah pun tidak mau. Kelas 3 itu satu kamar tidur, satu kamar ini ranjangnya 10 dan satu kamar mandi. Kita tidak mau. Apalagi ngerang-ngerang sebelah kiri kita nangis-nangis macam-macam. Besok pagi udah nggak ada, kita bangun kemana? Udah dibawa pulang kan stres kita kan. Orang udah tentu milih yang kelas 1 atau yang kelas 2. Nah dengan standar seperti itu, saya mulai memisahkan mana kaya mana miskin. Nah teori ini yang kita bawa di Jakarta. Kita masuk melakukan kartu Jakarta Sehat. Orang sempat protes pada kami, yang protes ini kelas menengah. Dia tiba-tiba merasa, dulu kenapa menengah bisa nikmatin? Karena hanya pegang kartu, Anda boleh masuk. Di situ terjadi banyak calo. Orang yang nginap, yang jantung dari Lampung, 150 juta operasi jantung di harapan kita, keluarganya nunggu pasien di mana? Di Twin Plaza Hotel di Seribu itu. Kenapa? Dia bisa membeli 20 juta kartu Jamkesda DKI. Dia 150 juta masih untung 130. Mari kita rubah. Nah ini yang buat demo waktu 1 tahun pertama. Orang-orang yang kehilangan rezeki ini yang marah sebetulnya. Tapi kalau buat orang miskin, saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak ke rumah sakit. Kalau kita ke rumah sakit, pakai baju putih aja ke meja. Ya potongan agak tinggi besar gitu kan. Yang orang-orang yang di kelas-kelas 3 itu, Pak dokter, dia nggak tahu kita ini siapa. Artinya apa? Sebetulnya buat orang yang miskin, dia tuh butuhnya hanya life saving program sebetulnya. Yang mau tahu dokter siapa itu kita-kita gitu loh. Kalau kita ngomong sama Pak Edwin, wah saya kurang sehat nih. Pak Edwin katanya, kamu pakai dokter siapa? Gitu kan. Begitu kita jelasin, jangan yang ini. Belum ke Singapura kata beliau gitu loh. Itu orang kaya. Tapi kalau orang biasa, dia nggak peduli. Lihat baju putih, dia udah seneng ada putih datang, dokter katanya. Padahal yang datang ini bukan dokter gitu loh. Nah itu berbeda di situ. Mari kita mulai menerapkan rayonisasi. Saya juga diprotes ketika menerapkan rayonisasi. Ini penting saya cerita ini bagian dalam rangka mendongkrak perekonomian sebetulnya. Rayonisasi, kenapa kita lakukan rayonisasi? Saya diprotes. Misalnya orang di Cilincing atau Cakung, dia sakit, dirujuk ke rumah sakit umum daerah Koja, protes. Saya maunya ke Tarakan, katanya. Saya maunya ke RSCM atau RSPAD. Saya langsung bilang, ini sudah kelas menengah. Anda, kalau orang miskin nggak bertanya begitu. Yang penting ada kamar. Ada kamar, ada dokter, udah diinfus, dia udah tenang. Begitu masuk, cepat ditangani, ada infus, nggak tahu sakit apa, begitu ditusuk aja udah merasa diobatin. Kan begitu caranya gitu kan. Tapi kalau yang kelas atas, dia milih dokter, milih rumah sakit. Ini jadi masalah. Nah kami membuat rayonisasi. Saya berdebat dengan mereka.
Saya bilang kalau Anda mengaku miskin, Anda kan harusnya lebih bahagia kalau diopname di satu wilayah Anda. Sehingga waktu besuk, waktu bolak-balik biaya Anda lebih murah. Nah ini juga udah selesai. Nah artinya bagi kami yang paling penting, orang boleh hidup pas-pasan. Di lajang 2,4 juta tadi, ini lajang nih. Kalau dia punya suami, punya istri yang tidak bekerja, dengan 2 anak, 3 anak, dan karena gizinya juga buruk, tidak bisa les tambahan, begitu dites di sekolah negeri, kalah. Nemnya kalah. Anak-anak yang tidak les, gizinya pas-pasan ini, terpaksa sekolah di swasta. Sekolah di swasta ini bisa menghabiskan 400.000 iuran sekolahnya. Karena jauh dari rumah, dia pilih yang dekat kan kalah nih, tesnya kalah. Jauh dari rumah dia mungkin bisa habiskan 10.000 transportasi. Belum lagi mau makan, kurikulum baru ini kan panjang sampai sore. Dia 1 bulan, 1 anak bisa menghabiskan 800.000 lebih. Jadi kalau dia punya 3 anak, 2,4 juta tadi, selesai. Makanya 40% hasil survei terakhir yang dibantu oleh Bank Dunia kepada kami, usia 16-18 tahun di DKI itu drop out. Banyak orang tidak tahu. Ini bahaya sekali. Dan kita 2025 kita akan menerima bonus demografi. Semua investasi bapak-bapak akan tergerus selesai. Kalau kita punya lebih dari setengah pemuda-pemuda kita ini tidak berpendidikan. Kita tahun depan sudah akan menghadapi AFTA, Masyarakat Ekonomi Asia Tenggara. Kalau dengan SDM seperti ini beban. Ini manusia, gak boleh kita singkirin seenaknya. Beda kita dengan GIM, ya selesai saja ganti. Nah saya sampai bilang sama orang saya, tadi mau pasang akuarium di ruangan saya. Enggak, repot, nanti bisa mati. Mau ganti repot, mau buang kemana itu ikan. Beli screen saver saja. $27,5 bisa kasih makan juga gitu kan. Bisa ganti ikan. Itu game mudah. Tapi ini orang ini. Kita punya binatang aja pusing kalau udah beli itu. Kalau udah beranak, aduh pusing. Saya punya anjing dikawinin terus bagi anak. Saya kan nggak usah. Nggak cocok, balikin ke rumah. Mau buang sayang, udah bagian dari keluarga kita. Repotnya luar biasa. Ini manusia lebih repot lagi nih. Yang piaran pet kita aja udah pusing kita. Apa kita bicara manusia. Jadi mau tidak mau kami mau mengeluarkan sebuah perda beasiswa. Semua anak-anak ini harus kita tanggung. Semakin miskin, maka dia semakin mendapatkan kartu Jakarta Pintar. Kalau pendidikan tadi udah selesai, ada life saving program. Nah sekarang kita bicara pendidikan. Tapi ada masalah juga. Kalau kita bayangkan kalau kita miskin, anak kita tiba-tiba di tabungannya punya 800.000, 3 anak 2,4 jutanya sama dengan gaji kita. Kira-kira kita jadi ibu rumah tangga kalau lagi bokeh tertarik nggak narik ATM itu? Minjem kan, duitnya diceplokin nih 3 bulan atau 1 tahun minjem. Nah saya paksa minta Bank DKI rubah lagi sistem. Ini ATM hanya bisa menarik seminggu maksimal 100.000 untuk transport dia dan makan dia. Selebihnya tap, hanya di debit. Jadi sekolah penerima iuran ini harus dibayar di debit saja. Dan tiap tahun di pameran Jakarta Book Fair Anda beli semua perlengkapan Anda. Lalu bagaimana kalau sisa uang, sepatu saya masih baik, tas saya masih baik, baju saya masih baik, atau pinjam dari kakak saya. Itu uang ngendap sebagai tabungan. Nah sistem kami kemarin, paksa dia kwitansi, semua nipu. Termasuk administrasi sekolah menipu. Misalnya nama Basuki Cahaya Purnama, 1 kartu. Dia ciptakan lagi, Basuki T Purnama, 1 kartu lagi. Basuki Cahaya P, 1 kartu lagi. Si anak dikasih 1 kartu, yang lainnya dia tarik sendiri cashnya, kurang aja. Terjadi nih, hampir 15 miliar dicolong seperti itu. Nah kita minta ICW, KPK turun, saya bilang harus dipidanakan orang seperti ini. Nah itu terjadi. Nah kita harapkan tahun depan, masalah pendidikan juga bisa kita atasi. Dengan pola seperti ini. Sekarang masalah apa? Perumahan. Perumahan juga masalah. Kita tahu kemacetan ini apa? Kalau kita bicara kemacetan sekarang, termasuk banjir sekarang, air itu di mana-mana teori gravitasi ya pasti dari atas turun ke bawah.
Ancaman di Jakarta ini cuma dua. Satu dari selatan, gunungnya, dari Bogor. Satu ya dari laut lagi pasang, di utara. Pasti dari atas turun ke bawah. Utara sudah kami perbaiki walaupun belum sempurna. Karena kami mau membuat sebuah penahan rob, itu belum selesai. Butuh 16 triliun lebih. Kita namakan NCICD tipe A. Jadi NCICD itu singkatan dari National Capital Integrated Coastal Defense. Itu bukan yang pulau yang Garuda yang di atas Great Seawall, bukan. Ini yang ya kayak Pantai Indah Kapuk lah kita bikin. Nah, sederhana cara mengatasi ini. Ini ada laut pasang, harus bikin tembok. Lalu kalau air turun bagaimana? Baskomnya mesti dikeringkan, bikin waduk. Kalau lagi air surut, ya dibuka supaya airnya lewat. Ada sungai-sungainya, ada 13 sungai tinggal lewat. Kalau lagi pasang, ya dipompa supaya waktu air ini turun sempat nampung, pasang pompa. Nah, kita lagi mau bangun, memaksa para pengembang 17 pulau, ada 10 pulau, untuk bertanggung jawab atas ini. Saya katakan kami punya PT, bukan Jakpro, Jakarta Propertindo saja, kami punya PT Jakprem, Jakarta Preman. Tolong. Ya, Anda bisa untung, Anda tolong selesaikan. Nah, seperti kemarin, misalnya kasus Mampang. Logikanya tidak ketemu. Utara, ini waduk Pluit semua ini lagi kering-keringnya. Bagaimana air dari selatan bisa banjir? Gak masuk akal. Tapi banjirnya gak lama kan, paling berapa jam sehari turun. Karena tetap air akan turun ke bawah. Nah, kenapa meluap? Sungai yang 20 meter tinggal 3 meter. Dan ini sudah 30-40 tahun jadi rumah tembok dengan rapi sekali sungainya semua. Ini 30-40 tahun sama seperti Sentiong. Belanda lebih baik daripada kita, saya katakan. Setiap sungai, kita ada hampir 800 sungai penghubung kecil-kecil, saluran kecil semua. Di atas 13 sungai ini. Belanda selalu membuat, ada banjir kanal timur, banjir kanal barat. Timur kita baru selesaikan kan dari Megad itu. Semua ada jalan inspeksi. 7,5 sampai 10 meter. Apa yang terjadi? Semua jalan inspeksi diduduki. Bukan cuma duduki jalan inspeksi saja, sehingga membuat orang nggak bisa mengeruk sungai. Juga masuk ke dalam, sampai tinggal 3 meter. Itu yang terjadi di Mampang, di selatan semua. Nah, logikanya, kalau semua ini saluran ini beres, airnya langsung turun semua. Yang sial mah saya yang di Pluit sebetulnya. Kalau waduk Pluit gak bisa nampung, ya selesai saya sebetulnya. Jadi harusnya selatan tengah tuh gak banjir. Sekarang yang terjadi apa? Malah utara yang tidak banjir sekarang. Kan sesuatu yang konyol. Ini teorinya tabrakan semua. Nah, semua saluran jadi warung, disewain oknum RT, RW, lurah, camat. Itu semua dilakukan. Termasuk layar kereta api. Sepanjang kiri kanan kereta api, harusnya itu bisa membuat stasiun-stasiun kecil yang baru. Itu semua rumah yang liar. Jadi kebijakan kami, semua rumah liar ini harus diselesaikan. Dibersihkan semua, kita ganti jalan inspeksi, sungainya kita rawat, tapi ini kan manusia. Mau kemana? Di situ kami harus membangun banyak rumah susun yang tidak diperjualbelikan. Ini hanya tidak sewakan juga. Hanya membayar uang retribusi, service charge. Saya kira yang tinggal di apartemen ngerti lah, mesti bayar iuran IPL apa itu istilahnya itu. Ini hanya 5.000 sehari untuk mereka tinggal dengan air pump, dengan listrik, dengan ruang terbuka segala macam. Nah, tapi apa yang terjadi ketika kami geser pada mereka? Ini juga manusiawi. Satu bapak-bapak umur 67 tahun. Ya kakek-kakek udah, kalau untuk orang yang sudah punya cucu. Dia tidak punya rumah di sungai, dipindahkan ke rumah susun. Dan kelas menengah di Jakarta ini kekurangan rumah susun. Sekarang orang gaji 10 juta, 20 juta, berat mau beli apartemen di Jakarta. Jadi mereka mulai masuk ke pasar ini. Nah, si orang tua 67 tahun ditawarkan lah 50 juta. Nah, balik nama bagaimana? Ya sogok saja 5 juta kepada orang perumahan. Balik nama. Dia jual ke kelas menengah, dia balik ke sungai. Lalu kita tanya, kenapa Anda lakukan ini? Jawabnya sangat manusiawi. Saya dari lahir sampai 67 tahun, itu gak punya uang, Pak. Sekarang katanya mau kasih saya 45 juta.
Yang mendingan saya balik ke sungai Pak, pegang 45 juta kan. Saya bikin rumah di sungai 10 juta. Jual voucher handphone 5 juta, 15 juta. Masih sisa 30 juta. Sisa 30 juta, kawin lagi mungkin. Lumayan kan. Ini manusiawi gitu. Tapi itu yang terjadi, semua ini balik lagi. Dan gilanya dulu, ada kepres yang mengatur. Orang girik tinggal di sungai itu mesti dikasih uang kerohiman. Rumah beton mesti dibayar. Dari mana teori seperti itu? Anda udah melanggar, tidak saya pidanakan, sudah baik hati. Bagaimana saya harus mengganti Anda dengan uang kerohiman? Itu yang membuat terjadi transaksi di bawah tangan di seluruh Jakarta. Dan dulu lebih gila lagi, PLN kasih listrik, PAM kasih air, Pak Lija. Lengkaplah kebakaran 6.000 per tahun di Jakarta. Karena itu jadi petak-petaknya disewa-sewakan. Disewakan, satu titik lampu, satu colokan. Sekarang ada dispenser, ada TV, ada cas handphone. Ya kebakaran. Karena terlalu nggak kuat dia punya daya kabelnya. Makanya 6.000 kebakaran di kawasan Kumuh. Dan hampir semua kebakaran yang terjadi, tidak ada orang terlantar. Kenapa? Lebih dari setengah itu penyewa. Jadi ini mafia-mafia yang nyewain. Nah, dengan cara membersihkan kawasan Kumuh, sebetulnya kita juga akan mengurangi tingkat urbanisasi. Maka Ibu Erna Witurar menghadap pada saya, baru kali ini kepala daerah mengatakan Jakarta terbuka. Kalau dulu gubernur selalu bilang nggak boleh, nggak boleh. Silakan semua ibu-ibu kalau Lebaran bilang sama pembantunya apa? Kalau ada yang mau kerja diajak ya. Penuh kok. Mana ada yang tidak terserap para pembantu rumah tangga? Artinya kelas menengah makin baik, dia butuh rumah tangga, nggak apa-apa. Tukang ngantar minta 800.000, gaji bisa 1,2 sampai 1,5 juta pembantu sekarang. Nggak apa-apa. Yang repot justru yang bikin pabrik-pabrik kecil di Jakarta. Dia bawa yang muda-muda kerja, gaji UMP pas-pasan, ada yang di bawah UMP, dia terpaksa cari rumah-rumah sewa yang murah. Supaya dekat tempat kerja, menghemat biaya transport, dia akan di tengah-tengah situ. Di tengah situ di mana? Ya sungai, di bawah kolong jembatan, kereta. Selamat datang, Pak Rahmat, Pak TV Rahmat. Selamat, Pak. Silakan, Pak. Ya, silakan, Pak. Jadi kondisi yang terjadi di perumahan kita, jadi ini harus dibersihkan, saya katakan. Kalau ini dibersihkan, penduduk silakan datang ke Jakarta. Orang mau ngadu nasib, boleh nggak Jakarta? Boleh. Kita juga banyak kan bukan orang Jakarta kok. Kalau kata bapak saya, kalau kita jadi ikan terlalu besar, nggak cocok di sungai kecil, tuh nggak? Kita mesti ke samudra situ gitu loh. Ya, kalau Anda punya kapasitas besar, ya Anda harus ngadu nasib. Boleh nggak orang ngadu nasib ke Jakarta, pengen perbaiki kehidupannya? Boleh. Ini ibu kota negara. Tapi Anda tidak bisa kalau gagal tetap di sini jadi preman. Nah, kalau Anda numpang di rumah tetangga, rumah teman, rumah saudara, saya biarkan. Kenapa? Kita survei dari Institut Demografi UI dengan Dr. Sony. Kita minta dia lakukan survei kerjasama, kasih saya lihat. Bisa lihat 50% memang tinggal sama keluarga atau temannya. Kalau itu biarkan saja. Kalau dia gagal, nggak berguna, pasti saudara bilang ini, kayaknya lu pulang kampung aja deh, kayaknya kan pasti gitu kan. Atau dikasih ongkos, ya nggak apa-apa. Yang repot kan yang nyewa di pinggir-pinggir rel, di kereta, di bawah jembatan, ini yang masalah. Nah, ini yang kami bersihkan, rumah susun kami tegakkan, satu PNS saya pecat dari PNS untuk permainan ini. Lalu kita memaksa semua yang nyewa di situ harus KTP beralamat di situ. Biasanya kalau orang punya rumah dia nggak mau, dia harus buka rekening Bank DKI dan dia didebet langsung. Nah, kalau didebet tidak 3 kali nggak bisa, dia nggak bisa bikin lagi. Seluruh BI akan blacklist dia. Kalau saya suruh dinas perumahan membuat kartu anggota, main semua. Kenapa? Saya juga berpikir manusiawi juga untuk PNS. PNS melihat seorang bapak tua bisa dapat 45 juta kan? Dia dalam hati, sialan nih orang. Kenapa nggak semua rumah yang gue bikin ribuan itu, kalau nggak ada duit kagak boleh, itu kamu akan jual juga kan? Mendingan saya jual 10 juta, 15 juta, di kota 20 juta. Jadi bisa kebayang nggak orang dinas perumahan kayanya luar biasa.
Di DKI itu nggak heran loh. Ada yang eselon 2 tuh pakai jam tangan tuh Richard Mille bisa 3-4 biji loh. Dan berusaha ngasih saya lagi. Karena dia lihat kok Pak, wah gue pun nggak ganti-ganti jam tangan ini gitu. Kata Pak Kuntoro, jam tangan kamu tuh mungkin dipakai office boy di DKI tuh kalau restoran uangnya gitu besar. Ini permainannya gila-gilaan. Ini lucu sekali, saya udah ketemu. Ada yang begini, kalau Bapak khawatir pakai Richard Mille yang agak kotak-kotak, ada yang baru Pak, yang agak bulat Pak, orang nggak tahu Pak. Yang ini yang terbaru Pak, orang nggak tahu gitu loh. Atau pakai di luar negeri saja. Bikin jas juga sama. Kayaknya mesti jahitnya di sini nih lebih bagus gitu loh. Saya begitu jahit, paksain kita bayarin, ukur-ukur gitu. Kayaknya tetap lebih pas yang di toko kecil di Gunung Sahari, dari kecil saya jahit di situ. Ini persoalan di DKI. Tapi kita begitu bilang pemecatan, ini ada sedikit perlawanan saja. Mereka tidak mau eksekusi. Baik saya mau nggak mau ya harus ngancam. Kalau Anda tidak mau, paksa kita ya keras-kerasan. Nah untung Sekda ini cukup baik, dia bisa lakukan. Nah kami sangat yakin. Lalu kaki 5 sekarang. Salah satu yang membuat orang bisa bernasib baik itu kaki 5. Nah kenapa terjadi distorsi ekonomi? Kita menciptakan banyak lokasi binaan. Kita memiliki banyak pasar rakyat sebetulnya. Nah ini saya dengar dari Pak Boy sendiri. Kaki 5 bayarnya 2x2 meter jual martabak. Pada cerita Chief Edi ya. Itu bisa bayar 12.500 per sepertiga hari. Mall paling 2.000 kalau yang emperan begitu. Artinya dia bayar lebih mahal daripada sewa di mall. Lalu kami membuat lockbin lebih murah lagi, 500 rupiah per meter persegi per hari. Kenapa dia nggak mau masuk? Ini semua pasar aset kita dikerjasamakan dengan swasta. Dan PKL ini dipaksa, pemilik toko lama dipaksa membayar 20 tahun dibuka. Ya lemes deh. Atau kalau ada undian dapat pun, baik lagi kayak rumah susun tadi. Saya PKL, dikasih lockbin. Saya jual 50 juta mah cepet yang beli. Ngapain saya tungguin toko di sana? Mendingan saya dapat 50 juta pulang kampung bikin rumah, aku jualan lagi di pinggir jalan. Toh orang kantoran juga banyak yang nggak mampu makan di dalam kantor kok. Mesti beli di PKL, ya saya jualan. Dan gawatnya kami survei, kami lakukan 2.800 di Monas itu, hampir 30% itu gunakan zat warna dan kimia. Satu pihak orang gaji pas-pasan terpaksa harus makan di PKL, tapi PKL juga tidak pernah memperhatikan kesehatan. Ini kanker rata-rata. Nah saya sampai bilang, jangan-jangan saya ketemu ada gejala kanker itu gara-gara waktu bujangan kerja paling demen makan es doger. Saya punya kantor di sewa teman saya di Barito 2. Pasti tiap kali siang habis makan, habis beli di abang-abang pasti es doger. Saya suruh cek, saya penasaran es doger. Semua namanya bubur mutiaranya itu ada formalin gila. Warnanya pakai zat pewarna. Tapi ini barang enak yang saya makan tiap hari. Nah saya mulai berpikir, ini nggak bisa. Semua PKL harus kita daftar. Saya juga minta Bank DKI, dia bayar preman bisa 60.000, 20.000 oknum kelurahan, 20.000 oknum kebersihan. Dia nggak mau bersihkan 20.000 oknum preman nyambung listrik, nyantel 60.000. Kita mau 4.000 saja per hari. Jadi taman dan trotoar boleh jualan nggak? Boleh. Tapi taman dan trotoar mana dulu? Kita semua pasti masih ingat kalau makan es potong di Orchard Road itu PKL loh yang jualan itu. Boleh kan? Tapi kan di Perancis saja katanya juga ada tuh yang jualan di pinggiran. Yang penting kebersihan Anda jaga dan kita atur. Nah ini yang mau kita atur. Kita mau atur, lalu dia mesti menyebutkan 5 teman kiri kanannya. Untuk apa? Ini dalam rangka untuk tanggung renteng. Nah saya hitung, kalau saya turunkan 1 triliun nanti dengan 5 juta per PKL, saya dapat 200.000 PKL kan. Dia bisa ganti semua gerobaknya dengan aluminium yang bersih seperti di Kuala Lumpur, yang bersih. Kita latih dia. Ini kita kasih grade. Makanannya grade A apa B apa C. Kita akan menata ini semua karena ini adalah kekuatan ekonomi rakyat kita, kelas menengah. Kan ada 50% lebih orang yang miskin yang membutuhkan. Ini bicara supply demand.
Nah, kami akan melatih mereka. Lalu kalau dia tidak cocok, dia memalsukan kartu ini, kita tidak mau kenakan dia tipiring hanya persoalan PKL. Ini saya akan kenakan pidana memalsukan kartu ATM Bank DKI, supaya penjaranya lebih berat. Nah, kita kasih tahu mereka. Nah, sama seperti tahun Lebaran ini, kenapa pengemis agak turun di Jakarta? Karena begitu saya tangkap, saya bawa, kalau bukan KTP DKI, saya pulangkan. Butuh kursi roda saya kasih, bikin perjanjian. Saya nggak mau tipiring. Perjanjian tidak akan kembali. Kalau kembali, dia menipu Pemprov DKI. Dan dia siap dipidana KUHAP, nggak ada lagi pidana tipiring. Saya maunya pidana penipuan. Kamu ngerti nggak? Dibaca baik-baik. Takut juga mereka rupanya. Dia mikir, kita kasih ancaman seperti itu. Nanti PKL juga sama, kalau 200 ribu, kalau dia tanggung renteng kiri kanannya, kalau tidak bayar, kita akan ambil. Kalau kamu jual titik ini, kamu dipidanakan. Hanya boleh diwariskan untuk anak menantu atau pasangan atau ahli waris yang Anda tunjuk. Selebihnya nggak boleh. Cucu tidak boleh. Cucu hanya boleh dari anak menantu, dari anak menantumu boleh. Satu angkatan saja. Sehingga kalau ini jadi baik, dia mampu beli toko yang lain, dia tidak mau dagang di sini lagi kan, sama seperti rusun. Maka orang yang baru lagi datang. Kalau sekarang tidak, saya tambah kaya, tempat ini tetap saya sewakan. Kalau saya tahu di sini bisa untung 500 ribu per hari, mau nggak saya sewakan 4 ribu kepada orang? Nggak mau. Bisa 300 ribu, bisa 400 ribu. Sehingga yang pemula ini kayanya jadi lambat. Di Jakarta ini gap yang kaya tambah kaya. Jadi konsep ini saya cerita. Jadi Jakarta selalu harus ada tempat usaha, rumah susun yang tidak diperjualbelikan, yang milik pemerintah untuk menjadi inkubator, menjadi pemula buat ini. Karena orang miskin, orang yang belum beruntung selalu ada sama kita di kota ini. Jadi kita tidak bisa, ini sama dengan Undang-Undang 45, orang miskin, yatim piatu telantar dipelihara oleh negara. Sama. Ini juga adalah warga kita, saudara kita. Nasibnya saja yang kurang beruntung. Jadi tugas kami adalah bagaimana mengadministrasi keadilan sosial. Di dalam mewujudkan keadilan sosial. Kita bukan anti orang kaya. Orang kaya harus dilindungi semua hak propertinya, hak intelektual dia, kemampuan dia jadi kaya. Tapi Anda tidak bisa begitu Anda jadi kaya lalu membuat orang terus miskin secara terstruktural. Ini menjadi bagian kami. Nah, proyek kami yang akan mungkin nanti kelihatan adalah IRTI Monas. Kami kerjasama dengan Sosro Group. Mereka menurunkan nanti total bisa 20 miliar untuk menjadi inkubator, melatih PKL-PKL dengan sistem e-money, latih training dia terus untuk menyajikan makanan yang baik. Nanti ini kan terus jadi berkembang. Monas juga akan kami bobok bawahnya untuk jadi parkiran dan tempat jualan. Kami juga akan beli banyak taman-taman. Waduk Pluit juga salah satu contoh. PKL sudah kita tata rapi, kebersihannya Anda urus. Dan ini dengan 4.000 ini saya bisa memonitor orang. Dan harapan saya ke depan, e-money yang dibuat, saya sudah bicara dengan Bank Mandiri dia lagi kasarnya dia sudah kebayang. Saya ingin e-money itu fungsi dari ATM sebetulnya. Sehingga waktu orang nge-tap punya data. Ya ini terinspirasi film-film Hollywood sebetulnya. Jadi orang di Uber lacak dia belanja di mana, dia nginep di hotel ini, dia belanja ini. Ini untuk apa? Ini untuk servis sebetulnya. Misalnya kalau orang naik bus dengan e-money yang punya data seperti itu, kalau saya katakan dia ada harta jempol, ini ada harta kelingking. Kalau dia nge-tap di sini jam 6 pagi, keluar di sini jam 7.30, naik di sini lagi jam 5, baik di sini jam 6 atau jam 7, tiap Senin Jumat gitu, saya pertama kesimpulannya apa? Ini nih kuli nih kira-kira nih. Orang yang kerja jam 7, jam 8 bolak-balik sama. Yang kedua, saya bisa menilai dia, ada nggak bus jurusan langsung jempol ke kelingking? Kalau tidak ada, rutenya pasti dia akan turun di Telunjuk. Kalau Telunjuk tidak ada ke kelingking, berarti dia akan turun lagi di tengah. Kalau tidak ada, dia akan turun di Jari Manis. Kalau ini saya dapat data ini, berarti saya menyediakan 4 bus untuk si orang ini ke tempat kerja. Begitu jumlahnya cukup, saya akan buat jurusan baru saja, tembak langsung. Dan saya juga bisa mengatur penumpang, termasuk tiket. Ya kayak restoran, peak hour gitu ya. Ada peak hour, jadi happy hour. Jadi Anda dikasih diskon.
Nah kalau sekarang kalau saya naik bus, kenapa saya lebih suka yang jam yang padat penumpang? Padahal saya keperluannya tidak mendesak. Jam yang sepi kagak lewat itu bus masalahnya. Jadi saya paksa harus sempit-sempitin situ. Nah makanya tahun 2016-2015 uji coba PT Transportasi Jakarta tahun depan mulai berjalan. Semua bus di bawah Transjakarta. Kami akan bayar Anda rupiah per kilometer. Dia nggak boleh ngetem. Kamu jalan ya terus. Tiap 10 menit. Kami akan ngatur. Soal tiket nggak cukup, yang dimampu bayar dari warga tidak cukup, kami akan berikan PSO. Public Service Obligation kan ketika warga tidak mampu membayar pelayanan publik, ini menjadi kewajiban pemerintah. Nah itu akan kami lakukan, kami harap 2016 ini bisa selesai. Nah kalau dengan adanya light rail transit, adanya MRT dan bus rapid transit yang baik, nah kenapa saya paksa 16 tol harus jadi? Karena dia menyediakan satu koridor di 16 tol itu untuk bus rapid transit. Kami juga akan membangun 3 koridor elevated bus yang tidak pernah mau dibangun. Sehingga nanti Jakarta punya 9 koridor elevated bus rapid transit dan 12 koridor yang bawah. Nah kenapa kita nggak mau bangun? Jujur saja kalau kita lakukan bersamaan macetnya gila-gilaan. Kami ini orang politik. Saya 2017 akan dipilih kembali. Ini proyek baru akan selesai 2018. Dan mobil tambah terus. Kita hajar terus, macet tambah gila. Orang akan tambah kesal. Kelas menengah tambah caci maki, dia merasa kita tidak bekerja. Kelas bawah juga marah-marah. Kenapa? Karena kita gusur-gusurin rumah, saluran. Nah di situ saya katakan ke Pak Jokowi, yang gimana? Saya tidak peduli terpilih kembali atau tidak. Tapi siapapun nggak bisa mengerem lagi seluruh pola makro transportasi sistem maupun banjir ini. Ya paling nanti aku ngelamar kerja ke Saratoga. Oke ada loh. Saya kira itu aja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ahok. Selanjutnya mungkin kita bisa memberikan acara untuk kepada para undangan apabila ada pertanyaan. Kita punya bisnis di Pluit, setiap minggu 2 kali saya lewat. Itu penduduk semuanya liar, banyak sekali PKL. Tapi mendengar rencana-rencana Bapak, apa sih orang kayak saya, orang biasa, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu program itu berhasil? Nah ini menarik. Memang saya lagi demen teman-teman ibu-ibu. Saya berharap ibu-ibu itu kami kerjasama dengan United Nations Women, lagi diterjemahkan, itu masuk ke safety pin program. Jadi safety pin programnya adalah Google, mirip-mirip waze.com. Waze.com kalau sendiri kita sudah tahu kan. Nah itu dasarnya prinsipnya hampir mirip. Safety.com itu I-nya pakai I, bukan pakai Y. Nah di situ asal Android atau iPhone, BlackBerry nggak bisa. Dan kita bersyukur makin miskin warga DKI, handphonenya pasti Android karena made in China. Jadi itu bagus. Base-nya Android itu baik. Hampir semua saya lihat produk-produk China itu Android. Apalagi yang Xiaomi sekarang lebih canggih lagi. Jadi yang produk barunya iPhone-nya China itu menarik sekali. Itu tinggal dilaporkan. Jadi kalau ketemu di lapangan, itu bisa difoto, langsung diupload. Nanti di peta kami itu keluar peniti. Kalau dia merah, kami tahu dia tidak aman. Nah sehingga saya tahun depan anggaran saya sudah berubah. Lurah dan camat kami itu persis seperti estate manager di sebuah komplek perkantoran. Saya mau kasih dia 50 sampai 100 pembantu. Nggak ada guna terima PNS banyak. Nggak mau nyapu kok dia kok. Mana mau korek-korek kok. Lebih baik saya suruh lurah camat Anda punya 50 pembantu buat nyapu, buat ngirim. Pegawai lepas dikontrak secara individu dengan bank. Lalu saya tentukan wilayah ini mesti bersih. Kalau tidak bersih, lurahnya nggak beres. Nah nanti lurah camat akan memonitor mana yang merah. Kalau di gang masuk tuh selalu merah. Cewek yang lewat selalu merah. Mungkin ada preman ini. Atau di dalam bus, tunggu bus dia kasih merah. Berarti saya curiga, jangan-jangan kondektur bus saya atau satpam di halte saya ini genit ini. Pelototin cewek, tapi cewek itu merasa dia tidak aman. Dia bisa kasih kode itu, kami akan baca. Ini wilayahnya mana? Termasuk lampu jalan mati, sampah, ada WC yang jelek, pabrik. Anda bisa laporkan apa saja.
Nah ini tugas itu, kalau terus merah berarti lurah saya nggak kerja. Itu begitu kita buka Google Map, langsung lihat, dan Google Map perlu menunjukkan yang apa ya, on street view yang baru. Jadi kita bisa masuk ke Google Map sekarang itu bisa lihat langsung sejajar, lihat seperti kondisi. Nah ini cara belusukan kami untuk ke depan. Di samping pasang ada CCTV, harusnya bisa sampai 4.000 sampai 5.000 CCTV. Komitmen Telkom saya sudah 2.500-an, mungkin Indosat XL ini bisa banyak. Kami juga sudah menyediakan 250 motor baru terakhir 250 cc untuk penembak jitu dari Kodam Jaya di Bijif. Kita juga akan melengkapi tahun depan baju anti peluru, dan saya harap polisi juga mulai ganti revolver ke Glock. Revolver terlalu lama 5 peluru. Kita mau berapa ada isi 15 peluru, satu magazine 30 peluru. Kita ingin jamin Jakarta ini aman. Nggak ada toleransi untuk pengacau. Kita akan tembak di tempat. Saya ditanya dari orang, hak asasi manusia kota kamu seperti apa? Saya bilang begini, ini ada penggiat dari Menlu. Saya katakan, saya ingin 10 juta orang Jakarta ini hidup aman dan nyaman. Aman nyaman mau nggak mau saya menertibkan mereka. Mereka harus belajar hidup tertib. Kalau menertibkan, saya sudah penegakan hukum. Saya tidak ingin satupun mati. Tapi kalau ada 1.000 bisa mengakibatkan 10 juta orang mati, saya bunuh di depan Anda 1.000. Kenapa? Karena 10 juta mati lebih melanggar hak. Ini putusan kita. Tapi pemerintah dikasih hak menyanjang senjata itu untuk menegakkan keadilan. Kalau kita lihat Dewi keadilan, tutup mata, pegang timbangan, pegang pedang. Lihat bodinya sih cantik, mukanya nggak cantik, itu lihat matanya. Masa cantik-cantik begitu kejam? Itulah keadilan. Maka tugas kami mengadministrasi keadilan dari pagi. Itu tugas kami. Sampai malam ya begitu tiap hari. Nah sekali lagi kami harap ibu-ibu bisa masuk ke program itu, mulai melaporkan. Nah tentu juga bisa ikut program melatih orang untuk disiplin, berbaris. Nah saya baca satu kiriman BBM broadcast ya, BBM ini enak lah broadcast gitu ya. Di Australia kenapa gurunya mengatakan lebih baik melatih orang disiplin berbaris daripada ngajar matematika. Karena matematika dikursusin 3 bulan jadi pintar. Tapi kalau mau ngajaran disiplin 12 tahun harus melatih dia dari kecil. Nah hari ini orang Jakarta itu tidak disiplin. Nah ini kita harus berani tegur. Ngantri di WC, ngantri di lift. Nah kita kemarin baru ketemu suara perempuan peduli. Mereka kan tempel stiker di lift di mana-mana, di WC. Jadi kita mau kasih hak kepada cleaning service di WC untuk bisa mengatur orang satu lain. Kalau nggak semua seenaknya, ini bagian dari gerakan-gerakan bisa dilakukan dari warga. Di sub kami, traffic warden kami beda dengan traffic wardennya luar negeri. Karena hak lalu lintas dipegang polisi. Mereka kalau pagi sore kami di sub kami pakai keren-keren motor, keren sepatu, keren semua, speaker jadi helm, keren. Kalau perlengkapan DKI nggak ada tanding. Ya, pentil ya. Cabutin. Nah, cabutin seperti itu melanggar aturan sebetulnya. Ada perdanya rupanya untuk ya meres orang gitu. Kalau kamu parkir sembarangan, saya akan derek. Di perda dikatakan ongkos derek 500.000. Ya kok dereknya ke gedung dekat-dekat yang parkirnya kan. Sampai tidak bisa dibayar dengan uang. Harus dengan ATM, Anda cari menu di ATM kan semua ATM bersama. Bayar di situ, tunjukin bukti bayar di ATM, baru Anda boleh ngambil mobil Anda. Dan kita harap polisi juga langsung kenakan tilang biru. Jadi kalau parkir sembarangan 1 juta kan. 500.000 dari polisi, yang tilang biru langsung bayar bank, dan 500.000 perda. Nah ini ya hadir sekali lagi. Saya harap nanti ketidaknyamanan ini jangan terjadi sama Bapak Ibu. So, buk jatuh stop. Nah itulah prinsip PKL. Bapak Ibu jangan seperti itu gitu loh. Saking manjanya kan pengen bakso, buk diranjang. Apakah kaget suaminya gitu kan? Nah jadi itu bantu kami jangan seperti itu pikirannya. Ya jalan sedikit saja. Terima kasih. Pak Ahok, apa ada rencana untuk jumlah kendaraan di Jakarta dikuotakan dan dananya untuk public transportation, Pak? Barusan kami dengar senang sekali karena banyak program-program Bapak yang
banyak berpihak kepada rakyat kecil. Nah, dilihat dari situ kelihatannya kan Bapak akan membutuhkan dana yang banyak sekali untuk ini. Bagaimana sumber pendanaan Pemda DKI? Apakah nanti ke depan misalnya akan meningkatkan pajak kepada penduduk, kemudian juga mungkin misalnya yang lain saya juga belum lihat program Bapak untuk yang pariwisata dan budaya. Karena saya lihat di Jakarta sebetulnya banyak hal yang masih bisa dikembangkan untuk pariwisatanya, karena kita lihat di sini terlalu kosmopolitan, jadi mungkin ada hal-hal yang kita bisa gali di dalam yang mungkin akan lebih meningkatkan turis datang ke Jakarta. Tidak hanya di Bali, tapi Jakarta juga bisa menjadi tujuan wisata juga. Hanya itu Pak Ahok, makasih. In English? You have to speak Indonesia. Kita bisa. Here is this Kartan Jakarta. Please speak English. My name is Andrew. I work for Adaro. Thank you for your time today and your attempts to make Jakarta a better place to live. We really appreciate it. One of the things that there's been already a lot of talk about is the traffic in Indonesia. As a foreigner, one of the first words you learn here is macet, right? And so one of the things that obviously you guys are addressing is that situation. What I see is that we have infrastructure in place right now, and I wonder if there's ways that we can use that infrastructure better in certain situations. For instance, right down the street here, Jalan de Pasar, Mega Kuningan is such one of the major business centers in Jakarta, but getting out of it is very difficult. So there's only a couple of ways, right? And one of those ways is Jalan de Pasar, that most people working here have to go through in order to get home south. And so it's a two-way street. And one of the things that it seems that in order to use the current infrastructure better, as we wait for things like MRT, is to at peak times change the direction so all the traffic goes one way out. So if you look at Mampang, also the timing of the lights, that's also seems to be an issue, to where you go through one light, you stop, you wait, go through another light, stop, and wait. And so it seems that there's ways we could use the current infrastructure we have until new infrastructure is built, the mass transit is complete, in order to move people along better. And so I just wonder if you have someone that's currently. Kalau profesor biasa saya tes itu, habis ngomong itu kira-kira kalau dia nggak nolak berarti saya benar disertasi saya. Nah, terus kedua, kenapa tidak boleh pembatasan umur kendaraan juga? Karena kita baik lagi, banyak kelas menengah kita itu bukan mau beli kendaraan, tidak ada pilihan. Dari sisi keamanan, kenyamanan belum ada. Anda tidak bisa memaksa orang tidak melakukan sesuatu, tidak ada alternatif. Itu preman namanya gitu. Preman tuh gak ada nonton advokasi, kata nyawa, sama-sama gila loh nonton kayak begitu kok. Ya masih ada solusi kan gitu kan. Jadi ini ada solusi yang harus lebih baik. Makanya tidak ada pembatasan kuota kendaraan. Lalu yang dibatasin apa? Pembatasan lewat jalan. Itu IRP. Jadi kita akan mengukur Anda kira-kira, kalau Anda kira-kira tidak mampu bayar, di satu jalur itu 1.500 kendaraan per jam. Bagaimana memindahkan 60 mobil itu ke dalam satu bus? Ya maksa yang 60 mobil ini turun. Nah tapi kita juga punya masalah nih sekarang. Kalau di luar negeri, kalau kita bicara transportasi, bisa nggak atasi kemacetan? Sekarang nggak bisa, tergantung Anda. Jadi kemacetan nggak ada hubungan dengan bangun tol, nggak ada. Macet New York macet kok, Tokyo juga macet, tergantung jamnya apa. Tetapi pemerintah harus menyediakan sebuah transportasi yang tidak macet, asal pakai rame-rame. Itu sudah teorinya seperti itu. Ya nggak ada dunia bisa mengatasi kemacetan. Kalau orang mau beli mobil terus, Amerika semua macet. Tapi ada transportasi yang Anda bisa pilih, yang tidak macet, yang bisa dihitung jamnya, waktunya.
Nah itu adalah transportasi massal berbasis rel sebetulnya. Orang sekarang masih berdebat apa bus rapid transit, apa mass rapid transit. China berhasil, nah kita nggak usah berdebat di situ. Toh kami bangun dua-duanya, ada mass rapid transit, ada bus rapid transit. Nah yang mau kami lakukan adalah, Bapak kalau masuk jalan itu tidak bisa. Kalau nggak punya uang bagaimana? Kami kasih bus tingkat gratis. Ini hubungan dengan pariwisata. Saya tidak bicara budaya. Kami akan membangun konsep hall di Rio. Kami akan terus bangun. Kami akan IKJ di kota tua. Kita sudah buka kampus. Karena bagaimanapun produk kreatif inilah yang bisa membuat keunggulan komparatif sebuah bangsa. Nah kita harus dikembangkan. Tentu kita tidak bisa cerita sampai terlalu panjang. Nah kita dorong sekarang gelaran olahraga kami pun kita lagi pengen seperti kreatif seperti ini. Saya mungkin Rabu akan rapat lagi komunitas kesenian bagaimana dengan masyarakat itu gelaran olahraga itu sewa-sewa itu kawinan buat olahraga. Itu orang menengah bawah dia tidak sekolah, tapi kalau dia kreatif punya seni dilatih kan bisa jadi sebuah modal buat dia. Nah itu yang akan kami lakukan. Jadi kendaraan bagaimana? Sekali lagi tidak ada pembatasan. Batasin Anda lewat yang masalah. Nggak ada duit Anda lewat. Nah masalahnya di mana beda Jakarta? Di luar negeri, hak and right itu di luar kota. Lalu kita ngomongin masuk. Masalahnya kita masalah sekarang di luar negeri ke kota. Suburb area itu tetap dikuasai kota kan? Kita kan tidak. Pinggiran kita ini punya Banten, punya Jawa Barat. Ini masalah nih. Mau beli tanah sana juga udah mahal karena rumah gulanya tetap di sini. Sudah terlanjur. Nah, makanya kami menawarkan menaikkan KLB di setiap TOD, Transit Oriented Development kami, radius 350 meter. Anda boleh punya TOD mentok Singapura berapa KLB? 15, kasih Anda 14. Tetapi ada syaratnya. Anda harus melebihkan kuota parkir kira-kira 20%. Untuk apa? Ini untuk hak and right. Jadi orang Jakarta itu gini. Orang Jakarta itu semua mau bawa mobil, tapi kalau udah macet, khayalannya ini, aduh kalau di mobil bisa mau parkir murah, mau naik kereta, nanti mau malam baru jemput lagi. Itu orang Jakarta tuh. Jadi hak and right orang Jakarta harus di tengah-tengah kota. Kita punya 152 mall di tengah kota nih. Ditambah lagi yang macam-macam bisa 450-an, yang hypermart segala macam itu. Gedung-gedung tinggi. Nah kami berharap kalau dia naikin KLB dekat stasiun kereta, orang begitu macet, dia akan parkir ke situ. Bagaimana dia bisa parkir? Murah, bayar 2 jam kayak pakai XL itu loh. Udah pakai 5.000 atau 2.000, seterusnya sampai malam udah gratis gitu kan. Jadi Anda hanya bayar 1 jam 2 jam pertama, tapi dengan syarat Anda harus punya kartu e-money, e-ticketing kami untuk jaringan Transjakarta dan kereta kami. Jadi kalau Anda punya langganan per bulan, kalau satu keluarga langganan masuk Ancol gratis. Anda bisa masuk ke Monas Ragunan gratis. Itu insentif. Dan Anda punya kartu itu, Anda berhak menikmati parkir yang seperti itu. Sehingga nanti banyak yang punya mobil, dia akan memilih membeli tiket bulanan bus kami, kereta kami, dan dia belum tentu pakai. Dan ada ERP. Nah ini akan menolong kami mendapatkan captive market, ada membernya, dan dia bisa pakai parkir. Nah, parkir kami yang tentukan pajaknya. Ini seperti itu. Lalu sumber duit dari mana? Apa kami akan menaikkan PBB? Nah ini orang marah-marah sama saya. Teman nenek saya aja marah-marah sama saya. Ini gara-gara Ahok PBB rumah saya naik. Terus tante saya tanya, tinggal di mana? Saya kan lama tinggal di BSD. BSD naik juga kena gua. BSD kan bukan wilayah saya. Tapi yang jelek-jelek masih Ahok kayak di Jakarta. Nah ini undang-undang perpajakan yang baru. Itu tidak lagi dikenakan nilai kena pajak segala macam. Yang ada hanya kasih persen berapa miliar kasih. Itu harus mendekati harga pasar. Kalau tidak, kami melawan undang-undang. Dan saya ini tidak salah aja, orang nyari-nyari salah saya. Kalau saya tidak naikkan PBB kembali sudah 3 tahun untuk diserahkan pada kami, tidak dinaikkan, saya bisa dianggap korupsi. Maka kebijakan saya menaikkan itu, ya kita harus jujur. Rumah saya saja dulu, saya bayar PBB 3,8 juta. Sekarang 12 sampai 14 juta per meter dikenakan NJOP.
Kenapa? Pasarannya 20 juta, 23 juta. Coba tanya tetangga saya, ada yang mau jual rumahnya 20 juta per meter? Kagak ada tuh. Tetangga saya 300 meternya mau jual 8 M. Nah, kalau mendekati gimana? Saya masih menggunakan akal sehat. Pajak yang kami naikkan itu tidak sama. Loh, bagaimana kalau saya pensiunan? Penghasilan saya sama. Ini rumah begitu besar. Kalau Anda ada pensiunan, ajukan, kami kasih potongan 50-75. Satu rumah. Dan persoalannya pejabat Indonesia itu punya rumah lebih dari satu pensiunnya itu. Yang lebih itu gak bisa dong. Anda harus jual dong salah satu. Saya ketemu salah satu orang kaya juga, teman saya. Dia cerita. Ini istrinya ngeluh. Payah tuh teman lu tuh. Tinggal di Menteng. Udah berapa ditawarin orang 1 meter? 120 juta per meter rumahnya. Kalau salah. Enggak, saya enggak tahu. 150 miliar rumahnya. Dan si orang tua teman ini udah pensiun, minta duit melulu sama si temannya ini kalau sakit. Lalu bininya ngomel, lu punya rumah 150 miliar, lu jual kayak tinggal berdua, lu tinggal di apartemen gitu loh. 100 miliar lu deposito, itu tiap bulan kan 600 juta. Ngapain lu mempertahankan rumah kamu di Menteng? Gengsi, saya nggak urus gengsi, sorry aja. Kalau ngurus gengsi gue gak bisa. Kalau gengsi bisa buat kamu bangkrut. Paling bahaya tuh hidup kalau gengsi. Kredit mobil, mau pakai jam mahal, mau pakai semua kredit, ya mampus saya kalau di gengsi ini. Nah, saya gak bisa ngurus warga yang gengsi. Itu urusan Anda. Jadi kalau Anda tidak mampu tinggal di rented house, Anda harus pindah ke apartemen. Gak ada pilihan. Atau pindah keluar kota. Nah, persoalan kita orang gak mau. Tapi kalau cuma satu rumah kita kasih diskon. Nah itu persoalannya soal PPB. Nah gimana penghasilan kami? Kami mau memaksa online kan semua restoran. Maka kami membeli 100 bus tingkat lagi. Mercedes-Benz kali ini. Dia beli gratis. Semua jalur ERP gratis. Tapi pendek-pendek. Misalnya contoh pendeknya gini. Dari Monas hanya sampai Bundaran HI. Putar lagi. Nanti dari Bundaran HI hanya sampai ke Tanah Abang, Museum Tekstil. Nanti dari Bundaran HI hanya sampai ke Bundaran Ratu Plaza, masuk ke Plaza Senayan City, ya RRI segala macam. Satu lagi dari Ratu Plaza itu sampai ke Blok M. Nanti Kuningan juga sama. Ini pendek-pendek, tiap 10 menit di sisi kiri. Jadi bapak ibu yang kerja di Kuningan juga lewat Kasablanka, semua balik lagi. Nah untuk yang mau makan siang nggak lagi bawa mobil. Dan kami juga akan mencabut BBM subsidi per 1 Januari 2015. Saya lagi hitung lagi nanti. Karena kendaraannya tambah. Jadi untuk mengatasi kendaraan yang bertambah bukan dengan membatasi kuota, tapi mencabut BBM subsidi, menaikkan pajak progresif, mengenakan ERP dan parking meter yang bisa kita atur mana yang padat. Tapi kompensasinya kami berikan bus yang baik, ada bus yang gratis, ada yang jaringan Transjakarta yang kami subsidi. Asal Anda mau naik bus. Nah, tinggal bagaimana mikrolet, bajai, angkot. Nah, barang-barang ini kami suruh konversi ke gas. Bagaimana SPBG belum banyak? Kami mau naikkan ke 5.000. Sekarang 3.500, mana investor mau invest ke SPBG? Kalau 5.000, berlomba-lomba orang. Bisa laku 5.000, asal bensinnya sudah 10.000. Semua orang akan mengkonversikan ke gas. Nah ini pola ini yang akan kami lakukan. Memang tidak populer. Nah saya sudah bilang Pak Jokowi, kalau Bapak jadi presiden, saya cuma minta satu aja Pak. Apa katanya? Kalau saya lakukan ini semua, tolong tentara polisi jaganya agak benar di balik kota ya. Jadi demo gitu kan. Ya minimal kalau sampai nyerang ke dalam ruangan saya kan, masa masih pengawal saya yang tembak-tembakan gitu kan. Nah enak gitu loh. Nah, saya juga tak suka diungsi-ungsikan. Nah enak kalau diungsi-ungsikan orang gitu loh. Kalau mau hadap-hadapan lebih bagus kan. Tahu siapa gitu kan. Ini memang masalah di DKI itu kita mau. Nah soal Kuningan tadi atau tutup, saya kira nggak bisa. Mau jatuh tutup gimana pun nggak bisa. Volume kendaraan sama rasio jalan itu udah nggak cukup.
Tiap hari nambah 1.000 lebih itu udah gak bisa. Kamu ini kurang ajar, Hok. Kamu tahu nggak Lexus saya bayar pajaknya berapa? 28 juta setahun. Itu yang naik bus-bus kamu tuh berapa? Kenapa jalur busway cuma dia aja yang pakai, tidak saya yang pakai? Marah dia sama saya. Saya bilang, bos, masalahnya itu rame-rame naiknya, bos. Jadi Jakarta ini macet pasti terjadi teorinya. Yang penting ada satu jalur khusus yang tidak macet. Nah, harus seperti itu cara berpikir soal transportasi. Jadi sekali lagi, saya kira sudah cukup menjawab soal budaya pariwisata. Pasti kami sangat yakin duitnya akan kencang. Kami masuk ke DKI itu 41 triliun, sekarang 72,9. Kenaikan yang signifikan itu sebetulnya dari pajak-pajak restoran, hiburan, dan hotel. Termasuk iklan. Kami masuk tuh hampir semua nipu. Saya kerjasama dengan Bank Pembangunan Asia, Asian Development Bank. Itu dia survei, masih ada potensi pajak 60-80% tidak terambil dari restoran semua. Dan mereka itu semua alasan nggak mau online. Nah, sekarang kita mau paksa, ada cicil dari Bank BRI, hanya 3 juta, 4 juta alatnya, harus online, langsung bagi pada kami, sistemnya kita bisa lihat real time. Kalau Anda tidak mau, saya cabut operasional Anda. Ya kalau dulu kan pengusaha selalu mengancam saya, kalau Bapak begitu, kami tutup. Nah, kan gitu kan. Saya sering jawabnya gampang, lu tutup aja, gue beli. Karena aku banyak duit, gue beli. Jadi gak usah ngancam-mengancam gitu kan. Misalnya ada satu mall mengancam, pegawainya ditekan. Nanti demo nih, 6.000 pegawai, 8.000 pegawai. Wah dulu kan begitu, kita suruh masukin PKL ke dalam. Lu kasih bocoran AC dong. PKL bayar 20.000 juga mau, di luar 40.000 loh sama preman. Ya kan kamu jangan pakai kooperasi, dipalakin lagi, kasih masuk aja. Waktu kalau gitu, wah kita bisa tutup nih. Ini 6.000, 8.000 pegawai bagaimana nih? Gua nggak peduli. Lu suruh dia demo aja. Kalau dia demo, gua bilang, lu digaji berapa? 2,4. Gua kasih lu 3 juta. Lu demo balik, gua beli gedung lu. Saya yang kelola. Nah, saya kan untung nggak banyak, nggak masalah gitu loh. Nah, mulai takut juga mereka sekarang. Karena kita duitnya betul-betul banyak. Kami masuk ke Jakarta saja waktu 41T itu nggak bisa pakai mereka. Udah nyolong-nyolong aja kami masuk, udah takut nggak bisa pakai, grogi dia. Tiba-tiba naik di 72,9, lebih bingung pakainya. Kenapa nggak bisa pakai? Mau mikirin nyolongnya bingung, harga satuan pun nggak punya. Jadi selama itu tuh markup gila-gilaan. Bayangkan misalnya, dinas pendidikan, udah disusun, saya kirim orang yang nggak ada hubungan dengan dinas pendidikan. Kamu cuma tugas potong anggaran. Tahu nggak berapa yang dipotong yang tidak pantas di dinas pendidikan? Satu dinas. Berapa duit? 20 miliar? 240 miliar? 2.400 miliar kita potong. 2,4 T. Sintik nih DKI ini. Makanya saya kaget waktu kumpul-kumpul saya perhatiin gitu. Ini pelajaran dari ibu saya sebetulnya. Jadi kalau tiap tahun baru, kalau bapak saya punya tambang. Ya punya berapa ratus pegawai lah. Jadi kalau tiap tahun baru, itu bapak saya mewajibkan kami, zaman kami kecil tuh mau bawa apel, jeruk, anggur itu susah. Itu mesti orang kaya baru bisa beli buah gitu. Nggak ada dijual di abang-abang. Jadi bapak saya selalu bawa pulang. Jadi menjamu seluruh karyawan dengan keluarga dan anak-anak. Dan kami harus melayani, tawarin makan. Kalau bapak saya selalu bilang, kamu bisa sekolah, bisa hebat hari ini tuh dia yang kerja setengah mati loh. Ini bisa kecelakaan tambang nih, jadi kita lainnya. Nah ibu saya ngajarinnya beda. Lu perhatiin tuh istri-istri mereka. Pakaiannya seperti apa. Kalau yang udah aneh-aneh, pasti korup itu lakinya. Kelihatan gitu kan, dari gaya bininya kelihatan kan. Pakaiannya apa segala macam, gayanya gitu kan. Istilah ibu saya, lebih gaya daripada nyonya, kira-kira gitu loh. Daripada bos. Nah saya juga mulai iseng dari ibu. Aku mulai lihat ini juga. Yang kasudin, kabiro cuma jadi pegang-pegang uang. Istri-istrinya itu HP-nya, beli Q10-nya udah mahal sebetulnya. Porsche design rata-rata. Porsche design. Kalau saya periksa, saya tanya, mana pasportnya? Semua kumpulin ke saya, keluarganya semua. Nggak ada yang berani kasih ke saya. Hampir tiap minggu tuh keluar negeri. Yang ibu-ibunya itu tuh nggak, tasnya tuh, saya juga nggak gitu ngerti dulu. Masuk DPR baru ngerti, agak kampungan saya memang sebetulnya. Hermes itu loh, tas itu. Apa tuh Hermes saya pikir. Saya baru tahu satu kotak itu jadi 150 juta, mati aja. Tapi itu mereka pakai loh.
Itu kita bisa tahu kok. Sepatu segala macam kita bisa lihat, jam tangan ganti-ganti kita udah tahu. Nah itu persoalan. Godaan-godaan keluar negeri, nah kita bisa tahu dari situ ini permainan gila-gilaan. Taman segala macam. Nah ini kita potong. Terus dia ngancam lagi saya. Ini soal duit ini. Dia ngancam lagi saya. Kalau Bapak tidak mau kasih kami kontrak dengan cara lama, maka Bapak akan jadi sirpa, sisa lebih penggunaan anggaran. Malu dong, gubernur nggak bisa pakai. Terus saya bilang, kamu nggak tahu ya, saya emang nggak ada malunya. Biarin aja. Kenapa mesti pusing? Yang milih gue juga bukan gara-gara silpa kok. Yang penting hemat uang. Nah itu model itu. Sama kayak sampah. Bapak Ibu mungkin lupa soal penghematan uang. 2012 akhir, Jakarta Post, Kompas, Rakyat Merdeka, hampir semua koran media Indonesia memberikan foto utama semua sungai penuh sampah. Mungkin udah lupa. Pak Jokowi duduk liatin itu temenong. Kenapa? Itu PU mengancam saya, Anda harus kasih kontrak kepada swasta. Jadi selama ini semua sungai itu diangkat sampahnya, dibayar per ton kepada pihak swasta. Ratusan miliar. Lalu saya bilang, kenapa sungai masih penuh sampah? Sampah baru datang lagi, Pak. Dan uang sampah sudah habis, Pak. Kok masih habis? Melebihi volume yang kita perkirakan, Pak. Mau minta tambahan. Brengseknya luar biasa. Terus sampah dihitung dari mana? Dari tukang taman nyapu-nyapu dibayar sampah. Dicemplungin ke sungai, diangkat, bayar lagi. Sampai ke darat, diangkut dari dinas sampah kebersihan, hitung lagi per ton. Sampai ke Bantar Gebang, tanahnya DKI ini, tanah DKI. Buang ke situ, kerjasama swasta, cuma 12 eskavator, bayar dia lagi 1 ton 100 miliar. Gendeng gak nih? Dihitung ton. 123.000 rupiah, itu bayar preman saya bilang namanya. Ya itu yang terjadi. Saya potong di sungai. Mulai hari ini semua sungai tidak perlu diangkut kalau tidak mau berdasarkan berbasis kinerja. Nggak bisa kalau mau hitung kinerja. Kalau nggak bisa ya udah, nggak usah. Nanti semua sungai penuh sampah. Emang gue pikirin. Bener, 2 hari penuh sampah. Ribut orang semua. Gak apa-apa, gue kan dipilih lagi 2017, masih jauh Belanda. Gue biarin aja. Gue biarin aja. Lalu kirim alat berat, tungguin truk sendiri. Dikeruk sendiri. Coba lihat hari ini. Hampir semua sungai gak ada lagi sampah numpuk. So, sampah masih ngambang jalan, itu mana penduduk masih buang. Gak ada lagi bak sampah di semua sungai. Kita kerjain. Nah sekarang bagaimana sampah darat? Protes lagi. Semua stop. Semua kita ambil alih. Gak ada lagi hitungan. Ambil alih. Tiba-tiba baru sadar kurang truk. Tiba-tiba baru sadar sampah kita bukan 6.000 ton. Tapi 8.700 ton per hari. Kok dulu cukup? Ya gak usah diangkut, cemplungin sungai lagi, ambil lagi, duit lagi kok. Jadi sampai sampah itu dibuang ke sungai saya kira gitu. Untuk hitungan uang. Nah penghematan-penghematan ini membuat DKI kaya. Nah dengan sistem kita pajak online segala macam, dari Asian Development Bank diperkirakan DKI itu sangat mudah mencapai 120 triliun per tahun APBD. Kalau 120 triliun, aduh saya bilang sama PU, ini PU saya lagi marah-marah, 2 tahun gak kerja. Karena masih mikirin cara ngilep. Apa susahnya saya bilang, nenek saya saja yang 89 tahun, kalau mau suruh dia bangun rumah dia sanggup, yang penting mana duitnya. Tinggal panggil orang hitung. Sekarang apa susah? Di Jakarta semua perusahaan terbaik ada di Jakarta. Bisa gak bikin seluruh Jakarta jalannya mulus semua? Gak ada gelombang. Bisa kalau ada duit. Kalau gak ada duit baru gak bisa. Ini gak bisa pakai duit cuma 20%. Ah capek udah saya bilang. Saya bilang ya masih, saya minum obatnya masih pas. Kalau gak pas awas loh udah. Ya masa minum obat aja. Jalan yang saya lewatin saja tiap hari. Ada lubang. Kirimin gak dikerjain 1 tahun lebih. Udah ancam mau pecat baru lapor, Pak sudah saya ambal Pak lubangnya Pak, setahun. Motong kabel saja. Jadi bayangkan bagaimana yang dikeluhkan orang lain. Yang saya lewatin tiap hari saja dicuekin. Nah ini situasi di dalam. Tapi gak apa-apa, 2 tahun ini saya pikir sudah cukup bisa kita kendalikan. Nah saya harap 2015 sudah bisa mulai yang baru. Sampai 2016 ini lancar.
Nah, jadi situasi bisa macet di mana-mana, tapi minimal bus Transjakarta kami beres. Jadi kalau Bapak Ibu memilih, saya suka macet di mobil, 3 jam nggak apa-apa. Cowok kencing pakai botol aqua juga nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Saya tidak memaksa. Kalau Anda lebih suka macet di mobil, menikmati kemacetan, itu hak Anda. Tapi saya menyediakan transportasi umum yang Anda bisa. Nah, tapi sangat yakin polisi pun akan bantu kami, karena polisi di bawah presiden. Saya katakan yang penting jalur busway harus steril. Itu yang janji dari Pak Jokowi ke saya. Mudah-mudahan dia nggak lupa. Ya, saya bilang sama beliau kemarin. Nanti kita hampir setiap hari sekarang ketemu kan. Nah, jangan lupa ya. Lupa apa? Ngajak saya naik pesawat presiden ya. Nah, kalau itu nggak lupa pasti yang lain nggak lupa. Cara ngetesnya gitu kan. Jadi kalau naik pesawat presiden ngajak saya Pak. Kalau beliau masih ingat ngajak saya berarti masih oke yang lain. Nah, saya kira itu Kuningan memang nanti kita mau bangun LRT segala macam itu pasti. Saya kira itu aja jawaban saya. Oke, terima kasih pada Bapak Ahok dan berikan ucapan sekali lagi kepada Bapak Ahok. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Sandiaga Uno untuk memberikan kata penutup. Dan setelah kata penutup dari Pak Sandiaga Uno, mohon kesiapan untuk rekan-rekan sekalian supaya tidak meninggalkan terlebih dahulu, karena nanti kita akan ada grup foto bersama Bapak Ahok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Terima kasih Pak Ahok, paparan yang betul-betul out of the box, dan ini mungkin juga sedikit merupakan inspirasi buat kita bahwa menjadi seorang pemimpin itu tidak perlu harus selalu populer. Jadi pemimpin itu juga bisa blak-blakan dan kira-kira agak outside the box seperti Bapak, dan memang ini yang kita inginkan dari sesi ini di networking ini, bahwa kita pengen melihat apa sih sisi leadership dari Pak Ahok ini yang betul-betul bisa kita dapati gitu. Karena biasanya kan kalau lihat pemimpin sekarang tuh harus memiliki image tertentu atau menjaga pencitraan. Kelihatannya Pak Ahok ini lepas-lepas aja gitu. Tapi yang penting kinerjanya kita bisa lihat Jakarta akan jauh semakin baik ke depan. Dan saya rasa ini sudah kita dapat hari ini. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ahok. Ada beberapa important points Pak yang saya perlu announce. Pertama, saya ingin memperkenalkan anggota baru dari senior management di Saratoga, yaitu Pak Andi Esfandiari. Mana Pak Andi? Pak Andi mohon berdiri. Ini Pak Andi akan menangani portfolio kami. Jadi seluruh tentunya network di bawah Saratoga atau di koordinasi di network Saratoga itu mudah-mudahan bisa meningkatkan Pak Sinergi. Sebelum bergabung di Saratoga, Pak Andi sudah malang melintang di beberapa industri. Announcement kedua, tadi Pak Ahok cerita, Sandi, gila ini, ada 130 mall di seluruh sekeliling Jakarta. Ini Jakarta aja nih. Jadi kita bukan membantu mengisi mall tersebut, kita baru berinvestasi di PT Gilang Agung Persada, PT GAP. Nah, ini di bawah Michael Suryajaya Pak. Jadi Michael kalau pakaiannya bagus ini karena dia beli bajunya Banana Republic dan Gap Pak. Jadi Michael yang in charge. Ini juga baru kami merupakan salah satu langkah terbaru kami masuk ke bisnis lifestyle dan fashion. Tadi Pak Edwin cerita mengenai GCG Pak. Jadi kami tanggal 15 Agustus sudah meluncurkan GCG dan Code of Conduct, terinspirasi sama Pak Ahok. Jadi transparansi, dan Pak Edwin selalu cerita bahwa itu Pak Ahok kalau lagi rapat di YouTube loh San, coba kamu download dari YouTube ngelihat Pak Ahok rapatnya. Saya bilang Pak memang bagus transparansi, tapi mungkin Saratoga belum siap untuk semua rapat kita taruh di YouTube Pak. Tapi malah ada ini teman-teman dari China malah datang ke sini, katanya di beberapa kota di China katanya beberapa aparat publik itu sudah memakai kamera di pundaknya dia. Jadi dan itu selalu on katanya. Jadi bisa melihat bukan hanya aparat keamanan, polisi dan lain-lain, tapi juga birokrat-birokrat. Jadi katanya dengan itu menurunkan begitu banyak yang nilep tadi dan meningkatkan produktivitasnya. Saya juga
tekankan belum saatnya para CFO dan CEO di Saratoga Group pakai kamera di sini, terutama seperti Pak Hardin yang suka karaokean, nggak boleh dulu pakai. Tapi ini adalah merupakan pilar daripada transparansi dan kita juga belajar dari Pak Ahok. Seperti Pak Edwin katakan tadi, ini sesi adalah sesi sharing. Banyak numbers kalau kita perusahaan financial, tapi there are people behind numbers. There are individuals, there are cultures, juga banyak sekali etika dan values. Jadi kita berharap di sesi ini kita belajar dari Pak Ahok, dan untuk closing saya ucapkan terima kasih lagi sekali lagi Pak Ahok, berikan standing ovation untuk Pak Ahok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kesediaan untuk Bapak Sandi untuk tetap berada di podium, dan kami undang kembali kepada Pak Edwin dan juga Bapak Ahok untuk naik ke podium karena ada pemberian cenderamata dari PT Saratoga Investamas Daya Tbk. Bisa berikan tepuk tangan sekali lagi pada Bapak Basuki Cahayapurnama atau Bapak Ahok. Ya. Selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan grup foto bersama Bapak Ahok, tapi mungkin kita akan atur sedemikian rupa apabila tidak cukup untuk semuanya berfoto bersama, mungkin kita akan adakan 2 sesi. Yuk. Sebelah sini Pak ya. Oke, 1, 2, 1, 2. Sekali lagi Pak, 1, 2. Oke. Terima kasih atas kedatangan undangan yang berbahagia di acara terkait. Oke. 1, 2. Wah, banyak. Sorry. Aduh. Makasih boleh. David, gua tahu. Yuk. Papanya belum. Soal ini Pak, jam 2 yang Pengadilan Negeri Jakarta Utara kan memutuskan 35 juta. Ya makanya kalau ada putusan pengadilan kita taat aja, kalau ada uang kita bayar aja. Tapi Pak Heru nggak mau bayar Pak katanya. Makanya kita mesti gugat lagi, tunggu sampai putusan inkrah. Di bawah, tunggu Ya, sekarang di bawah aja. bagus jalan. Di bawah, Pak, saya langsung Pak. Di bawah. Tiga 2 kali. Ya. Ini Pak, soal Ya Pak, ikut aja Pak. Ikut apa? calon wakil Oh, ada hubungan sama tadi. Ya, sosok idealnya seperti apa sih Pak? Kalau wakil tergantung partai. Kalau maunya saya sih yang jujur, mau kerja keras. Jadi syaratnya jangan terima suap dari siapapun. Dan taat sama konstitusi, bukan konstituen. Kalau kamu taat kepada parpol, konstituen, ya nanti berantakan. Parpol kita aja nggak ada yang menang 20% kok. Ya kalau kamu taat sama parpol, kamu korbanin 80% orang dong. Sesama parpol yang 20%, misalnya belum tentu dia kompak. Jadi bagi saya syaratnya itu aja, mau kerja keras, nggak terima suap, dan taat sama konstitusi, bukan konstituen, itu yang penting. Kalau soal nama-namanya Pak, kayak Bu Sarwanda ini tuh kriteria Pak? Enggak lah, itu maksud saya kriteria model-model gitu lah. Kayak Bu Sirvi, apa itu yang terbukti kerja keras kan. Pak, jadi kan kalau misalnya mengacu pada koalisi merah putih di DPR itu jumlahnya kan 47 Pak. Kalau misalnya nanti terjadi voting nih Pak, PDIP mengajukan 1, Gerindra mengajukan 1. Maksudnya PDIP juga mungkin belum tentu mau kasih ngajuan satu-satu. Kalau siapa menang kita nggak tahu lah, tergantung mereka lah. Kan masing-masing DPRD punya hati nurani ya. Ada sosok baru nggak Pak yang Bapak kenal kira-kira siapa? Saya sih yang penting ada kriteria itu sih oke saja, siapapun. Saya bisa kerja sama siapapun Pak. Ini ada PDIP dengan Gerindra sih Pak. Bagusnya sebenarnya setelah PDIP. Terserah aja, tapi menurut saya sih harusnya sih kalau saya masih di Gerindra harusnya ya satu ganti ya PDIP misalnya gitu ya. Itu kan masing-masing pikirannya berbeda. Pak, kalau lebih tingkat baru Pak, katanya DPRD setuju Pak sama anggaran 400 miliar buat dana infrastruktur. Setuju, 100. Setuju
itu pengelolaannya gimana? Langsung dibawa Transjakarta semua. Itu realisasinya kira-kira berapa? Makanya kasih ke PT supaya realisasi 100 nggak mungkin keburu cepet kebeli ini. Sampai tahun depan beli. Nah, jadi prepare-nya PDIP nih Pak. Enggak, aku mau ke kawinan staff PU. Jadi Oh, makasih Pak ya. relawan Jokowi ya Pak? Ya keburu kan. Tapi emang ada undangan Pak? Undangan ada, aku teman semua kok. Oh jadi enggak? Itu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.